Lanjut lagi bosku bab 121-122. Tiba-tiba istriku cuek. Hari ini Dewa sudah harus bertemu dengan Pak Surya yang sudah terus mendesaknya untuk bertemu. Pak Surya sudah menentukan tempat di mana mereka akan melakukan pertemuan, yaitu di sebuah hotel mewah yang sudah Pak Surya booking. Sebelum bertemu, tentu saja Dewa harus memastikan semua bukti-bukti tentang kelicikan Pak Surya harus sudah siap. Karena itu, membuat Tony dan temannya yang seorang intelijen itu bekerja dengan keras seharian. Dewa tidak ingin datang tanpa persiapan begitu saja, ia perlu membawa bukti-bukti yang kuat yang nantinya bisa ia pakai untuk menekan pihak Pak Surya jikalau nanti pria itu mendesak dan menjerat dirinya dengan tipu daya pria itu. Di ruangan kerja Tony, Dewa tengah memutar sebuah video yang menunjukkan kelicikan Pak Surya dalam mengelabui dan menjerat rekan-rekan kerjanya. Bahkan ia tidak akan menyerah sebelum rekan kerjanya itu tunduk di bawah kakinya. Tak jarang pria itu akan menghalalkan segala cara untuk membuat perusahaannya itu berjaya dan tidak terkalahkan. Sayangnya Pak Surya telah salah dengan menargetkan perusahaan Dewa untuk menjadi korban selanjutnya. Tentu saja Dewa tidak akan tinggal diam, ia akan membalas kelicikan pria itu. Bagus. Saya suka dengan cara kerjamu. Saya akan memberikan bonus untukmu dan juga temanmu itu, ujar Dewa dengan tersenyum puas seraya mencabut flash disk yang berisi bukti-bukti itu. Terima kasih Pak. Saya senang sekali bekerja dengan Anda, ucap Tony yang sumringah lantaran akan mendapatkan bonus. Biasa dipastikan bonus yang diberikan oleh Dewa tidaklah sedikit. Tapi Pak, Anda harus tetap hati-hati dengan Pak Surya. Jangan sampai Anda nantinya akan tergoda dengan senja empat Pamungkas yang akan dimainkan oleh Pak Surya. Bahkan senja empat Pamungkas inilah yang kebanyakan membuat orang-orang terjerat dalam tipu daya yang dimainkan oleh Pak Surya. Para klien akan lebih memilih senja empat Pamungkas ini daripada harus membayar ganti rugi yang berlipat-lipat itu. Jelas Tony dengan serius. Seringkali para klien lebih memilih senja empat Pamungkas Pak Surya daripada harus membayar sejumlah uang. Selain mendapatkan Ken satu kematan surgawi, mereka juga tidak perlu repot-repot mengeluarkan uang. Namun pada akhirnya mereka akan menyesali kebodohannya itu. Pak Surya akan terus mengusik dan memeras rekan kerjanya itu. Jika tidak ia akan menghancurkan rekannya itu dengan mengancam akan menyebarkan sebuah skandal, yang pastinya akan sangat memalukan jika harus diketahui oleh publik, belum lagi selain nama baiknya hancur tentu saja perusahaannya juga akan ikut hancur juga. Kau tidak perlu mengkhawatirkan Dewa dengan senja empat Pamungkasnya Pak Surya. Kau tahu bos Dewa sangat amat bucin dengan istrinya. Aku jamin bos Dewa tidak akan terkenoda dengan senja empat Pamungkas yang sudah dicoba oleh banyak orang itu, ujar Bima dengan yakin. Ia sangat menjamin Dewa tidak akan tergoda dengan senjata pamungkas itu, mengingat bagaimana bucinnya Dewa pada istrinya. Cek. Bima kau belum melihat bagaimana mengnodanya senja empat Pamungkasnya Pak Surya itu. Sudah banyak orang yang tergoda dengannya. Bahkan yang sudah sesumbar tidak akan tergoda pun, pada akhirnya mereka tetap berakhir di atas ranjang. Jadi kita tetap harus waspada dan ingat nanti saat pertemuan jangan pernah menitiga makanan dan minuman yang mereka hidangkan nanti, jika tidak ingin terjerumus dalam jeratan yang dia buat. Tutur Tony dengan serius. Ia sudah tahu dengan cara main Pak Surya untuk menjerat lawannya. Cukup berhasil memang terlebih jika rekannya itu memang pria hidung belang, pasti akan sangat senang disuguhi mangsa gratis. Tidak akan. Di rumah sudah ada. Bahkan lebih mengnoda, dan eksklusif hanya untukku.
Sangkal pria yang seumuran dengan Dewa dan Bima itu. Bahkan dia juga sudah menikah dan memiliki seorang putri kecil. Jadi kau pikir aku ini pria Rahan yang akan tergoda dengannya begitu? Tanya Dewa dengan menatap tajam pada Tony. Tentu saja Tony langsung gelagapan. Niat hati ingin menasehati malah membuat atasannya itu tersinggung. Ia pikir atasannya itu sama saja dengan pria banyak duit di luar sana, yang mudah sekali terperdaya dengan yang namanya wanita. Bukan begitu maksud saya, Pak. Saya hanya memberi peringatan saja. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku ini tipe pria setia. Kau tahu, aku tidak akan berkeempat irah sedikit pun pada wanita lain, meskipun dia memakai Pak 4 Ian setengah tel 4 jang sekalipun. Kecuali kalau itu istriku, sudah pasti aku akan mengurungnya 7 hari 7 malam. Jadi jangan sekalipun kau meremehkan kesetiaanku. Itu sama saja kau menghinaku, paham? Cerocos Dewa panjang lebar dengan nada ketus. Iya, jawabannya dengan menunduk takut. Dalam hati sudah merapalkan doa, semoga janji bosnya yang akan memberikan bonus besar tidak dibatalkan. Ayo Bima kita berangkat. Malas sekali melihat wajah Tony ini, meremehkanku sekali. Dia pikir dia saja suami yang setia. Bahkan aku lebih berkali-kali lipat setia pada istri dibanding dia. Ketus Dewa yang perasaannya masih saja dongkol dengan penuturan Tony yang sok menasehatinya. Tony hanya bisa menelan ludahnya saja, saat mendapatkan omelan yang berkepanjangan dari bos dewanya ini. Rasanya aneh sekali, kenapa bosnya ini sekarang menjadi sensitif dan pemarah. Bima lantas tertawa mengejek Tony yang ketar-ketir mendapatkan omelan dari Dewa. Tony tidak tahu saja jika bosnya ini sedang cosplay menjadi Pak Mil alias Bapak H4 Mil. Sangat sensitif dan mudah marah. Akhirnya kedua orang itu pergi dari ruangan Tony, dan meninggalkan Tony seorang diri yang tengah ketar-ketir takut tidak mendapatkan bonus itu. Bisa gagal rencananya yang ingin membeli mobil baru untuk istri tercinta. Semoga hidayahnya Pak Dewa masih belum pergi. Jangan sampai bonusku hangus. Doa Tony dengan khusyuk. Bab 122. Di sebuah meeting room hotel mewah. Tampak seorang pria parubaya tengah merencanakan sesuatu dengan seorang wanita cantik nan seksi yang duduk di sampingnya. Sepertinya kedua orang itu sedang menunggu seseorang. Terlihat di meja terdapat banyak hidangan yang disajikan dengan begitu rapi dan cantik, sesuai dengan kelas hotel bintang 5 yang mereka booking. Aneh sekali rasanya, jika seperti ini maka lebih terlihat seperti acara hendak makan bersama bukan acara meeting penting antar perusahaan. Pokoknya jika Pak Dewa lebih memilih membayar penalti, kamu harus segera bertindak seperti biasanya. Ingat mangsa kita kali ini begitu cerdas dan sulit dipengaruhi, jadi kamu harus pintar-pintar merayu dia. Apalagi dia masih sangat muda, Papa jamin kamu bakal langsung suka sama dia, ujar Pak Surya pada senjata pamungkasnya alias anak perempuannya sendiri yang bernama Juwita itu. Tenang saja Pak. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak pesona seorang Juwita. Lihat, selama ini apakah Juwita pernah gagal menjalankan tugas Papa? Ujarnya dengan pongah. Ya, memang kenyataan selama ini memang tidak pernah sekalipun Juwita gagal dalam menjerat rekan kerja ayahnya. Dengan kemampuannya yang memang sudah tersertifikasi dalam hal rayu-merayu, dengan bodinya yang bak gitar Spanyol itu, tak jarang pria yang awalnya menolak keras pun akhirnya berakhir di atas ran. Yang juga dengannya, bahkan karena servicenya yang begitu memo 4 skan Juwita kerap dipanggil kembali oleh para pria itu. Meskipun mereka harus mengelontorkan rupiah yang tidak sedikit,
namun mereka rela demi bisa main satu kemati lagi, tebuh molek seorang Juwita. Juwita tentu dengan senang hati akan menerimanya. Wanita itu justru memanfaatkan keadaan ini untuk memeras orang itu hingga bangkrut. Tentu saja tidak. Pesona putri papa ini memang tidak bisa diragukan lagi. Papa sangat bangga padamu sayang. Meskipun kamu bukan anak kandung papa, tapi kamu sangat berbakti sekali pada papa. Andai saja kamu bukan anak papa, mungkin papa juga akan menidurimu juga, sayang. Sungguh menjijikkan sekali pria ini. Bahkan tatapannya pada anak sendiri seakan hendak ingin melempar-hapnya saja. Meskipun itu anak tirinya, namun tetap saja menjijikkan. Apalagi saat menatap Bel-4 Hanbong, ke-4 Han putrinya itu yang terlihat dengan jelas, dan juga P4H putih yang membuat para pria ngiler melihatnya. Alih-alih merasa jijik mendengar penuturan papanya, justru Juwita dengan manjanya bergelayut manja pada tubuh papanya itu. Ih, papa jangan nakal sama anak sendiri. Pantas saja mama sering cemburu padaku, ujarnya dengan manja. Memang Mama Juwita kerap kali cemburu dengan putrinya itu, kala melihat suaminya itu terlihat lebih menyayangi Juwita dibanding dirinya. Dan yang lebih membuat mamanya cemburu itu adalah tatapan Pak Surya yang sedikit kurang wajar pada putrinya. Di dalam hati wanita itu sangat mencemaskan kedekatan putri dan suaminya itu. Pasalnya putrinya itu bukanlah anak dari suaminya, melainkan itu adalah anak hasil pernikahannya dengan suami sebelumnya. Pak Surya tersenyum manis seraya memtigaluk tubuh Juwita dengan erat, bahkan ia bisa merasakan ke-4 Han besar Juwita yang menghimpitnya. Sudah tidak usah diperdulikan mamamu itu. Dia kan taunya hanya menghabiskan uang tanpa tahu bagaimana susahnya kita mencari uang itu. Tangan papa sangat nakal sekali. Geli papa. Jerit Juwita yang merasakan tangan besar papanya itu menelusup di sela-sela ke-4 bagian 4 tasnya. Namun rupanya ia juga tidak menolak kelakuan papanya itu. Kamu sangat membuat papa tergoda sayang. Selama ini papa selalu menahannya. Ujar pria itu dengan masih pada kegiatannya, hingga membuat dokter 3 Sesmini yang wanita itu kenakan tersingkap ke-4 tas. Sementara tangan yang satunya memtigaluk semakin erat tubuh Juwita. Papa, jangan begini. Bagaimana jika klien papa itu datang? Ucap Juwita dengan meng-1 git B1 birnya. Sebentar, papa masih ingin seperti ini sayang. Papa juga tidak akan sampai kelewatan, takut nanti penampilan kita berantakan dan membuat Pak Dewa curiga. Nanti malam papa ingin melakukan lebih denganmu sayang, apa boleh? Anything for you daddy. Jawabnya dengan mengecup sekilas ayah tirinya itu. Jangan mengnol daku bye. Erangnya. Lalu Meni 4 milibar L3 Juwita dengan sedikit brutal. La takut jika meng-1 B1 bir Juwita nantinya akan berantakan. Kedua orang itu tidak menyadari jika tingkah menjijikannya itu, telah dilihat oleh 4 pasangan mata dari celah pintu masuk yang terbuka, tidak lupa kegiatan itu telah orang itu abadikan dalam ponselnya. Yang nantinya dengan video ini pasti akan membuat pihak Pak Surya tidak akan berani untuk mengusiknya. Sumpah menjijikkan sekali. Padahal mereka pasangan ayah dan anak. Sungguh hewani sekali kelakuan mereka. Bisik Bima dengan tangan yang memegang ponsel, merekam kegiatan kedua orang yang tengah asik tanpa menyadari kehadirannya itu. Dewa dan juga Bima yang telah sampai di hotel, langsung saja diantara oleh pelayan hotel menuju ruangan yang sudah di-booking oleh Pak Surya. Namun, saat ingin masuk mereka berdua langsung disuguhkan dengan A3 gun yang membuat kedua orang itu menganga tidak percaya.
Rupanya Senja 4 Pamungkas sedang dimakan oleh sang tuan sendiri. Dewa dan Bima yang tidak tahu hubungan sebenarnya kedua orang itu, sungguh merasa mual sekali. Bahkan Dewa tidak sanggup untuk melihatnya, berbeda dengan Bima yang justru sangat asik melihat dengan mulut yang tidak berhenti mengoceh. Dewa yang sudah amat jijik, tidak ingin berbasa-basi lagi dengan kedua orang itu. Dewa langsung saja masuk dengan mendobrak pintu, seperti seseorang yang tengah memergoki pasangan berselingkuh. Bruak! Dasar biadab! Menjijikkan sekali perbuatan kalian ini. Sudah seperti hewan. Hardik Dewa dengan keras. Kedua orang yang sedang asik bercefembu itu tentu saja langsung terlonjak kaget. Betapa malunya Pak Surya saat melihat siapa yang sudah menangkap basah dirinya itu. Pak Dewa. Saya bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang Anda lihat. Ujar Pak Surya dengan gelagapan. Sementara Juwita tengah sibuk memperbaiki P4 kayannya. Anda pikir saya buta? Saya melihat semuanya. Pak Surya langsung kicep dibuatnya. Ia merutuki kecerobohannya itu. Saya tidak ingin berlama-lama lagi di sini. Saya hanya akan mengatakan, saya tidak akan memberikan uang ganti rugi sepeser pun pada Anda. Saya sudah mengantongi bukti, jika kerusakan bangunan hotel itu adalah ulah dari Pak Surya sendiri yang ingin memeras saya, kan? Pak saya. Cukup. Saya tidak ingin mendengar lagi suara cemprengmu itu. Pada intinya saya tidak akan mengganti rugi. Dan saya anggap masalah ini sudah clear. Saya harap Anda tidak mengganggu saya dan perusahaan saya setelah ini. Karena jika Anda berani, jangan salahkan saya, jika saya akan menyebarkan video M3 Zoom Anda dengan putri Anda itu. Saya sudah merekam kegiatan kalian tadi, saking asyiknya sampai tidak menyadari dengan kedatangan kami. Bayangkan saja jika publik tahu jika orang yang mereka puja-puja ternyata memiliki sifat hewan licik. Ia tidak perlu repot-repot berbasa-basi lagi dengan pria tua itu. Dengan kejadian ini seperti sudah cukup untuk membuat pria itu tak berkutik dan terancam. Jangan Pak. Jangan sebarkan video itu. Baik Pak, saya tidak akan mengganggu Pak Dewa setelah ini. Dan Pak Dewa tidak perlu mengganti uangnya. Tapi saya mohon Pak jangan sebarkan video itu. Mohon hapus video itu Pak Dewa. Itu bisa merusak reputasi dan perusahaan saya akan hancur. Ujarnya dengan mengibah. Sedangkan Juwita tidak berani berkutik sedikit pun. Dewa tidak menjawab sedikit pun, ia langsung saja bergegas pergi dari ruangan itu. Rasanya ingin muntah melihat wajah kedua orang itu. Bima langsung saja pergi setelah memberikan ancaman pada Pak Surya dan putrinya. Menendang meja hingga terbalik dan membuat makanan di atasnya berserakan di lantai. Papa, takut. Jerit Juwita yang merasa takut dengan kemarahan papanya itu. Pak Surya lantas menatap tajam putrinya itu. Dengan sekali sentakan ia menarik tangan Juwita keluar dari ruangan itu.